Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan langsung saja memberikan contoh sebuah kasus atau tutorial Microsoft Access. Nah, kita masuk ke aplikasinya dulu. Jadi Microsoft Access itu merupakan program manajemen berbasis data yang disertakan dengan Microsoft Office. Jadi Microsoft Access itu merupakan anak dari Microsoft Office. Selain ada Microsoft PowerPoint, Word, Excel, nah itu salah satunya ada Microsoft Access. Jadi Microsoft Access itu merupakan aplikasi yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola basis data atau lebih, yang biasanya disebut dengan database. Jadi database itu sendiri merupakan kumpulan arsip data berbentuk tabel yang akan saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah informasi. Jadi data yang kita buat di Microsoft Access ini nantinya akan digunakan sebagai masukan yang akan diolah menjadi sebuah informasi tersebut. Nah, kalau kita udah pergi ke masuk ke Microsoft Access-nya, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, itu nanti kita akan membuat data baru, jadi kita di sini pilih yang blank desktop database aja, klik, terus di sini kalian pilih, di sini kalian tulis aja judul yang kalian mau, misalnya data apa yang kalian mau buat itu kalian tulis aja, misalnya data nama mahasiswa FE Undida. Nah, di sini kalian ada browse, itu tuh kalian bisa pilih tempat untuk kalian menyimpan data Microsoft Access kalian. Di sini udah ada ya data mahasiswa. Kalau kalian bingung mau menyimpan di mana, itu kalian bisa new folder aja. Kalian taruh di salah satu penyimpanan, itu kalian klik new folder, terus kalian buat folder baru supaya kalian juga mudah untuk mencari atau menyimpan data Microsoft Access kalian. Nah, ini nama mahasiswa. Ini kita oke aja. Nah, ini udah otomatis langsung penyimpanannya itu di data mahasiswa Microsoft Access. Nah, itu Microsoft Access itu berbeda dengan Microsoft lain. Kalau biasanya kalian tahu kalau kalian membuat data dulu, baru kalian bisa menyimpan. Tapi berbeda dengan Microsoft Access, kalian harus membuat file name-nya dulu, lalu kalian pilih untuk kalian menyimpan di mana. Jadi, nggak perlu khawatir buat Microsoft Access kalian itu datanya hilang. Nah, ini kita create aja. Nah, di sini merupakan jendela utama dari Microsoft Access. Kita akan membuat tabelnya. Ini kalian save dengan terus tulis aja data mahasiswa. Nah, di sini kalian bisa klik yang design view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus di sini ada tulisan file name dan data type, description juga. Itu kalian isi sesuai dengan data yang ingin kalian buat. Misalnya di dalam data itu ada apa aja, itu kalian bisa cantumin di sini. Misalnya NPM atau nomor siswa, terus ini kalian pilih aja number, ini kalian pilih byte, formatnya kalian 12, terus ini nama mahasiswa,
short text nggak apa-apa, ini kalian font size-nya 30 aja biar nggak kepanjangan. Terus di sini kalian tulis tempat. Nah, tempat itu maksudnya apa? Mungkin kalian bisa menaruh tempat lahir. Tempat lahir. Terus di sini ada tanggal. Maksudnya itu tanggal lahir. Jadi, nah di sini di data type untuk tanggal itu kalian pilih yang date atau time. Itu menunjukkan waktu tanggal tersebut. Jadi ini di sini tanggal lahir. Nah, di date atau time itu kalian bisa ke format. Nah, formatnya itu kalian bisa milih di sini mau pilih yang mana untuk format di date atau time tanggal lahir mahasiswa tersebut. Misalnya saya akan menggunakan yang short date. Terus ini ada jurusan mahasiswa di Fakultas Ekonomi Untidar. Ini kita short teks aja nggak apa-apa, ini 20. Terus kita ke lookup. Ini kita pilih combo box. Ini yang row search type-nya itu kita pilih yang value list. Terus row search-nya itu jurusan apa aja yang ada di Fakultas Ekonomi. Misalnya akuntansi, terus kita koma, spasi, manajemen, ekonomi, pembangunan. Nah, ini udah. Kita pilih save. Oke. Oh iya, sebelumnya tadi di bagian date atau time itu input max 10. Nah, di sini tulisannya must have table first, save now, itu kita save aja karena belum di save, itu di save. Nah, ini kalian bisa pilih tadi kalian pakai short yang formatnya short date. Jadi ini kita bisa coba juga di sini, misalnya tanggal 17 bulan 5 2001. Nah, nih kayak gini. Itu kita next aja. Ini next, terus finish. Nah, kita double klik aja. Nah, ini jadinya kayak gini. Ini udah ada tabelnya di sini, kita bisa percantik itu juga. Ini nama mahasiswa, tempat, tanggal, sini juga ada jurusan. Nah, ini kenapa 0? Karena tadi kita pakai format yang number di bagian date type-nya. Nah, contoh misalnya saya, misalnya NPM-nya 1, terus namanya Galuh
Devi Anandita, tempat lahir Magelang. Ini tanggalnya, nah langsung muncul seperti ini tuh, kalian bisa misalnya tanggal 4 bulan 3 2001. Jurusannya itu keluar seperti ini karena tadi sudah kita buat datanya. Jadi apa saja yang ada di Fakultas Ekonomi itu jurusannya ini. Nah, ini kalian bisa pilih misalnya akuntansi, terus lagi NPM-nya 2, namanya Juniarta Francisca Huta Barat. Ini kurang panjang ini aja nggak apa-apa. Ini tempat lahir di Bekasi, terus tanggalnya misalnya 11/11/2000. Jurusannya bisa manajemen. Terus ini 3 itu Tiara Kasih Aprila Sari, itu misalnya Pekanbaru. 25 bulan 5 2001. Ini bisa dipilih ekonomi pembangunan. Nah, jika di sini sudah, lalu setelah kita menginput datanya itu udah selesai, itu kita bisa save. Setelah kita save itu kita ke create aja. Nah, di sini saya hanya menjelaskan dari database ke table, cara membuat table itu, terus ke formnya. Nah, itu form wizard. Ini next aja. Ini kalian bisa milih buat kolomnya. Ada kolumnar, tabular, dataset, justified. Nah, itu kita pilih kolomnar. Next. Ini yang kedua ini, modify the form design, itu kalian untuk memodif atau mengcustom. Ini langsung aja. Nah, ini udah muncul kayak gini. Ini kalian kok misalnya mau ganti-ganti itu kalian bisa pindah sendiri nama jurusannya. Terus ini udah. Sebenarnya itu ada query dan report. Jadi query itu sendiri adalah perintah untuk meminta data dan mengolah data dari tabel yang tadi kita buat itu, yang ada di database tersebut, sehingga menjadi informasi yang bisa dipahami. Jadi query itu mempermudah kita sebenarnya untuk membuat suatu data. Terus kalau formnya ini, itu tuh sebuah objek database untuk mengatur proses masukan atau menampilkan, memeriksa, dan memperbarui data dalam tabel atau query dalam bentuk interface grid dan tombol-tombol lain di Windows. Jadi fungsi dari form ini tuh kita bisa mengedit, kita juga bisa mengcustom data yang tadi kita buat itu. Terus nanti di akhir itu ada report. Nah, report itu suatu objek database untuk mempresentasikan hasil olahan data menjadi suatu informasi yang bisa dipahami dan siap untuk dicetak. Jadi
form itu sendiri nantinya akan menghasilkan suatu informasi yang kita buat dari Microsoft Access ini. Jadi misalnya kita tadi membuat data nama mahasiswa Fakultas Ekonomi Untidar. Jadi di report itu nanti akan keluar data nama-nama anak, dan itu nanti baru kita bisa cetak. Nah, kalau misalnya seperti ini saja, seperti form ini, karena belum selesai, itu nanti kalau misalnya kita mau print, itu tidak bisa, karena bentuknya masih berbentuk file dan masih abstrak. Jadi kita lanjut aja ini. Setelah ini setelah muncul form ini, itu kita bisa view. Design view. Nah, jadi jika di layar kalian sudah muncul seperti ini di form tadi, itu kalian save aja. Diklik 2, terus kalian save. Setelah itu, kalian pergi ke create ya. Terus ini di sini ada item, di sini ada report design, report wizard, blank report juga ada. Nah, itu bisa digunakan semua. Tapi saya hanya ingin melihat hasil dari data yang saya buat. Jadi saya pergi ke report saja, diklik, nanti muncul set baru. Nah, ini hasilnya dari data yang saya buat tadi. Di sini kalian bisa mengganti judulnya kalau misalnya mau diganti. Terus di sini ada untuk tanggal kalian membuat Microsoft Access-nya, untuk membuat tanggal membuat datanya. Ini juga ada waktu kalian membuat data tersebut, menyelesaikan data tersebut. Nah, ini hasil akhir dari data yang kalian buat. Itu seperti ini bentuknya. Nah, itu nanti kalian bisa langsung cetak saja. Jangan lupa di save dulu. Nah, ini report name, oke aja. Data mahasiswa. Nah, udah selesai teman-teman. Jadi, ini beberapa cara menyelesaikan sebuah kasus atau tutorial penggunaan Microsoft Access. Maaf belum lengkap karena di sini saya juga masih belajar. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.